Salah satu temen gue itu ada yang niat persis di samping tenda dekat batu gede. Itu sosok kuntilanak yang lagi niatin gue masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Obay. Pastinya masih di channel yang sama, channel yang selalu menampilkan ataupun menayangkan cerita-cerita mistis tentang pendakian. Oke, di video gua kali ini gua mau cerita tentang pengalaman gua waktu naik ke Gunung Guntur. Oke, sebelum gua cerita tentang pengalaman gua, buat kalian yang udah bergabung di channel ini, gua ucapin makasih banyak karena selalu mensupport channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, bisa kalian subscribe, like, dan komen di bawah ini. Oke, langsung aja, nggak pakai lama-lama, mau tahu ceritanya, ini dia. Tepat di tahun 2019, gue mendaki ke Gunung Guntur. Waktu itu gue sekitar 15 orangan lah ya, karena memang acara trip. Posisi di base camp itu gue udah ngalamin hal aneh, sob. Jadi salah satu teman gue ini ada yang bilang posisi gue lagi di kamar mandi. Ini dia kayak ngeliat gue ada di dalam base camp, padahal gue lagi di kamar mandi. Dia sempat negor gue, "Bang, kita trek jam berapa?" Nah, nggak lama kemudian tiba-tiba gue keluar dari kamar mandi. Nah, dia nanya tuh, sob, "Bang, lu bukannya tadi di sini? Kok lu dari kamar mandi sih?" gue sempat bingung di situ ya. Ih, apaan sih lu? "Iya bang, tadi gua ngeliat lu kayaknya di sini, kok lu dari kamar mandi?" Ya udahlah, gue bilang. Singkat cerita, akhirnya kita jalan dari pos 1 sampai pos 2. Kita nggak ngalamin apa-apa sih. Akhirnya kita sampai di pos 3, karena memang pos 3 ini bisa dibilang itu shelter lah ya, shelter buat para pendaki ngecamp di situ. Sekitar jam 3 sore kita sampai akhirnya di pos 3. Nah, di pos 3 itu akhirnya kita buka tenda sambil masak-masak lah ya, karena emang buat bekalan buat makan sore. Pas waktu teman gua lagi masak-masak, tiba-tiba ada salah satu teman gua, dia jalan nyamperin gua, tiba-tiba di situ langsung nangis dia, sob. Gak lama dia nangis langsung pingsan. Itu teman-teman gue yang lain gak ada yang tahu kalau posisi dia itu pingsan. Akhirnya gue gotong dia ke dalam tenda. Pas di dalam tenda dia langsung kesurupan, sob. Dia sempat nangis, gak lama kemudian dia ketawa. Tiba-tiba matanya melotot, sob. Akhirnya gue coba tanya ke dia, "Lu kenapa?" Dia diem aja, cuma senyum sambil ketawa. Singkat cerita, gue sadarin lah dia. Gak lama kemudian dia sadar, dan posisinya itu emang udah mendekati maghrib lah ya. Pas dia sadar, akhirnya dari teman-teman gue pun nanya, "Apa bang dia?" Gue bilang, "Oh nggak apa-apa, udah lanjut masak aja." Akhirnya teman-teman gue pun pada masak lagi. Posisi sekitar jam 11 malam, ada salah satu teman gue cewek, dia minta nganterin buang air. Toiletnya itu bisa dibilang serem, sob. Ada beberapa toilet di situ, cuman posisinya agak jauh dia dari tempat camp. Udah gitu agak mojok juga. Pas gue lagi nunggu dia buang air, ini tiba-tiba gue ada yang nakolin, sob. Karena memang gue cuek ya orangnya, gue pikir bodo amat lah. Nggak lama kemudian teman gue selesai lah buang air. Kita balik lagi ke arah tenda. Pas waktu gue balik lagi ke arah tenda, tahu-tahu ini teman gue kesurupan lagi, sob. Di situ dia ketawa-tawa tengah malam, sampai pendaki-pendaki pun
yang lain itu lihat di situ. Karena memang posisinya tengah malam, mungkin histeris juga ya. Gak lama kemudian gue sadarin lagi, akhirnya dia sadar. Nah pas dia sadar, dia nggak berani buat tidur di dalam tenda. Dia bilang di dalam tenda itu ada yang nungguin. Gue tanya siapa yang nungguin. Dia bilang rambutnya panjang, itu rambutnya tembus ke dalam tenda. Posisinya dia duduk di atas batu gede. Akhirnya gue penasaran ya, ada apaan sih batu gede ini. Gue coba buat keluar ke tenda. Gue kelilingin tenda sampai akhirnya gue berhenti di posisi batu gede itu. Emang gue rasain di situ hawanya benar-benar beda banget. Tapi karena emang gue nggak bisa ngeliat, gue cuma bisa ngerasain aja. Singkat cerita, akhirnya gue balik lagi buat nemuin teman gue yang kesurupan itu. Gue bilang ya udah lu nggak apa-apa, lu tidur aja di dalam tenda. Kita gue tungguin di luar. Gue sempet ngomong kayak gitu ke dia. Tetap dia nggak mau. Dia tetap mau tidur di luar tenda. Sementara posisi malam itu emang dingin. Tapi dia tetap mau di luar tenda. Karena di dalam tenda ini dia bilang ada yang nungguin. Nah pas posisi gue lagi masak tengah malam, gue iseng-iseng buat bikin bubur. Karena gue pikir, wah ini teman-teman gue pada mau samit, gue masakin bubur dulu lah. Nah pas gue lagi masak bubur, salah satu teman gue itu ada yang niat persis di samping tenda dekat batu gede. Itu sosok kuntilanak yang lagi niatin gue masak. Tapi temen gue itu nggak ngomong kalau dia ngeliat sosok kuntilanak itu. Dia cuma langsung buang muka, tiba-tiba masuk ke dalam tenda. Dan gak lama kemudian dia langsung meriak. Karena memang posisi gue nggak tahu, akhirnya gue cuek aja. Gue pikir dia cuma meriang biasa. Singkat cerita, sampailah jam 2 pagi. Itu anak-anak udah persiapan buat samit. Di posisi anak-anak mau samit ini ada beberapa temen gue yang gak samit. Karena memang dia udah ngalamin kejadian aneh pas waktu di tenda. Sampai akhirnya dia drop di situ. Pas waktu samit itu kebetulan gue nyusul sob. Jadi semua teman-teman gue dia berangkat duluan buat samit. Karena memang masih ada tugas gue yang belum gue selesain, yaitu masak nasi. Ini nasi nggak mateng-mateng sob. Akhirnya gue selesain dulu gue masak nasinya. Sementara teman-teman gue udah samit duluan. Singkat cerita, setengah jam kemudian matenglah nasi itu. Pas waktu gue samit ngejar rombongan gue, di jalur gue nggak ketemu mereka sob. Gue nggak tahu mereka lewat mana, karena memang jalur Guntur itu bisa dibilang posisi samit banyak jalur ya sob ya. Jadi ada yang lewat kiri, ada yang lewat kanan, ada yang lewat tengah. Nah gue ngambil posisi di kiri sob. Itu pas gue jalan terus, gue nggak ketemu mereka sama sekali. Satu pun gak ada yang gue temuin. Akhirnya gue lanjut terus perjalanan gue sambil gue nengok kiri kanan. Gue bilang, gue bener gak sih ini jalurnya? Kok gak ada pendaki yang lewat sini? Cuman gue doang sendirian. Gue pikir ya udahlah, gue gas terus. Gue sempat dengar suara-suara dari kiri kanan gue. Oke, ada suara pendaki nih, tapi itu nggak ada sob. Gue tungguin, wah mungkin ada pendaki nih yang ngikutin jalur gue, ternyata nggak ada. Gue sempat dengar suara rombongan gue, tapi pas gue panggil itu nggak ada yang nyaut sob. Akhirnya gue lanjut terus perjalanan gue, karena memang posisi gue benar-benar sendirian di situ. Gue juga mikirnya, ini gue nyasar nggak sih?
kok nggak ada pendaki yang lewat bareng gua. Justru yang gua lihat itu di kiri kanan itu banyak senter-senter, tapi posisinya agak jauh so. Jadi gue ini posisi bener-bener di tengah-tengah. Nah itu sepanjang perjalanan gua summit, itu kayak ada suara yang ngikutin gua. Suara sepatu kayak orang naik so. Setiap gua jalan itu dia selalu ngikutin. Srek, 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 srek. Karena memang posisi buat summitnya itu treknya pasir tuh. Itu kayak ada yang ngikutin gua. Sampai akhirnya gua buat nenangin diri, gua ngerokok dulu sebatang sambil gua santai di situ. Itu perasaan gua kayaknya kiri kanan gue ini ada yang ngeliatin. Tapi gue pikir, ya udahlah biarin. Gak lama kemudian gue lanjut lagi perjalanan. Suara itu selalu ngikutin gue terus. Sampai gue pikir, wah mungkin gue nyasar nih. Karena treknya itu bisa dibilang ya kayak gak ada jalur. Gue sampai nerabas pohon, sampai gue tiarap. Suasananya pun emang beda banget. Karena gue pikir trek Guntur ini buat summitnya itu memang banyak jalur. Ya udahlah, akhirnya gue terabas terus di jalur. Dan sampai akhirnya gue sampai di puncak. Dan pas gue sampai di puncak, ini kok sepi banget, nggak ada teman-teman gue. Udah gitu, pendaki yang summit pun ya bisa dibilang nggak terlalu banyak lah, dikit. Udah akhirnya gue nunggu teman-teman gue di situ. Sekitar 1 jam, 2 jam mereka nggak sampai. Padahal mereka summit duluan. Singkat cerita, sampailah mereka ke puncak. Di situ gue ketemu sama mereka. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sampai mereka pun bingung. Loh bang, kok lu udah sampai duluan? Gak lama kemudian akhirnya kita lanjut buat ke puncak 2 Guntur. Karena memang Gunung Guntur itu dia punya 3 atau sampai 4 puncak gitulah ya. Akhirnya kita lanjut ke puncak 2-nya. Setelah kita foto-foto di atas, kita turun lagi ke puncak 1. Pas gue turun sampai puncak 1, ternyata ini pendaki lain emang udah nggak ada ya, udah pada turun semua. Tinggal dari rombongan gue aja. Gak lama kemudian, teman-teman gue yang lain pun ngajakin turun buat balik lagi ke tenda. Akhirnya karena emang posisi gue masih nyantai di situ, ada beberapa teman gue yang buat turun duluan. Gak lama kemudian ada beberapa pendaki, posisi dia ini lagi pada santai. Salah satu dari temennya ada yang nyamperin gue. Dia bilang, Bang, punya obat nggak bang? gue tanya, obat apaan bang? Obat apa aja bang? Dia bilang kayak gitu. Emang sakitnya apaan bang? Nggak bang, teman gua ada yang kedinginan bang. Karena emang cuaca juga lagi parah ya. Karena emang posisinya kabut, jadi dinginnya emang benar-benar parah. Pas gue lihat dari jauh, ini kayaknya hipo nih orang nih. Akhirnya gue inisiatif buat nyamperin dia. Pas waktu gue samperin, ternyata rombongan pendaki itu ada salah satu temennya yang lagi hipo. Cuman mereka nggak ada yang tahu. Akhirnya di situ gue coba buat inisiatif buka kompor. Di situ gue masak air, gue taruh di botol lah tuh airnya. Gue selipin di sela-sela badan dia semua. Gak lama kemudian dia sadar. Karena memang posisi hiponya ini gue bilang ya udah terlalu parah lah ya. Tapi dari rombongannya itu gak ada yang paham tentang hipo ini.
Karena menurut gua penyakit hipo itu bahaya banget sob. Kalau nggak cepet-cepet ditanganin. Gak lama kemudian gue suruh mereka pada turun, dan gak lama kemudian gue sama rombongan gue pun turun buat balik lagi ke tenda. Posisi gue sampai tenda, ini teman gue yang kemarin kesurupan kok mukanya aneh. Pas gue tegur kok dia diem aja. Tiba-tiba dia nangis sob. Dan ternyata posisi dia ini lagi kesurupan lagi. Akhirnya gua sadarin lagi lah dia. Singkat cerita dia sadar, dan akhirnya kita siap-siap buat turun. Dan gak lama kemudian sampailah kita ke base camp. Nah di base camp ini ternyata dari beberapa teman-teman gua, dia banyak cerita tentang pendakian itu. Yang dia lihat inilah, yang dia lihat itulah. Ternyata gue sendiri pun ngalamin pas waktu gue samin. Mungkin memang ya Gunung Guntur ini dibilang seremnya enggak, dibilang enggak, ya banyak cerita. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita gua kali ini, buat teman-teman yang mempunyai perjalanan pendakian rombongan, kalau bisa lebih diperhatikan lagi teman-temannya. Jadi gunung itu memang tempatnya mereka. Mungkin kita nggak bisa melihat, tapi kita bisa ngerasain. Ada yang bisa melihat, tapi dia nggak bisa ngerasain. Jadi lebih diperhatikan lagi, minimal di posisi mau maghrib, karena memang mau maghrib itu jam-jamnya rawan ya. Dan jangan juga kita terlalu banyak bengong di gunung, karena hal-hal gaib itu gampang banget masuknya kalau kita banyak bengong. Terus buat masalah penanganan hipo, kalau bisa kita lebih peka lagi, karena penyakit hipo itu bisa dibilang benar-benar bahaya ya kalau sampai kita telat penanganannya. Oke, cukup sekian video gua kali ini buat teman-teman pendaki, dan buat kalian yang mempunyai cerita-cerita mistis ataupun pengalaman tentang seputar pendakian, bisa kalian komentar di bawah ini. Dan jangan lupa kalian nyalain tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.